Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah ulama terdahulu syarat dengan hikmah namun bisa dijadikan penghibur sekaligus pelajaran berharga. Berikut ini kisah seorang ulama lanjut usia menikahi gadis muda. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Dikutip dari buku 100 kisah menarik penuh ibrah karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi yang bersumber dari kitab-kitab ulama terdahulu. Abu Bakar Al-Ismaili mengisahkan, tatkala Syaikh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani salah seorang ulama Kufah Irak menginjak usia lanjut, dalam kondisi lemah dan hanya bisa tinggal di rumah saja. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya pada suatu malam, aku menginginkan seorang istri malam ini. Anak-anaknya mengatakan, kalau begitu, besok kita akan menikahkan ayahanda. Namun, sang ayah mendesak untuk menikah secepatnya. Sebagian anaknya mengatakan kepada lainnya, ayah kita sudah lanjut usia, akalnya seperti sudah tidak beres lagi. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali mewujudkan keinginannya. Untuk diketahui, Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani adalah seorang ulama yang juga perawi hadis yang sikah. Beliau termasuk salah seorang dari kalangan syaikh-syaikh di negeri Kufah. Singkat cerita, akhirnya anak-anak Syaikh Muhammad bin Uqbah menikahkan beliau dengan seorang gadis dari kabilah mereka. Seperti apa malam pertamanya? Dalam sualat Hamzah bin Yusuf As-Sahmilid Daruqutni dinukil dari Min Butunil Kutub karya Yusuf Al-Atik diceritakan, malam pertama itu anak-anaknya membiarkan sang ayah berdua saja dengan istri yang baru dinikahinya itu. Si istri pun mandi, berdandan, memakai wangi-wangian, dan mengenakan gaun baru, lalu tidur bersama Syaikh Muhammad bin Uqbah. Tiba-tiba di tengah malam, istrinya berteriak seraya berkata, tolong kalian ambillah ayah kalian. Maka semua anak Syaikh itu pun bergegas datang dan berkumpul di kamar ayahnya. Qadarullah, mereka mendapati ayahnya telah wafat dan tergolek di sisi istri yang baru dinikahinya itu. Kemudian, semua anak Syaikh itu menjaga istri ayah mereka yang kemudian hamil dan melahirkan anak dari hasil hubungan dengan ayah mereka pada malam pertama itu. Mereka pun menamai anak itu dengan nama Muhammad, yaitu Muhammad putra Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi dalam bukunya 100 kisah menarik penuh ibrah mengatakan, lihatlah bagaimana Allah memanjangkan umur seorang ulama Kufah itu dengan anugerah malam pertama yang menakjubkan. Dari pernikahan mereka yang sangat singkat itu lahirlah seorang anak yang bermanfaat bagi umat manusia. Kisah menarik lainnya, seorang ulama sufi menutupi aib wanita hamil di luar nikah. Kisah ulama menutupi aib wanita yang hamil di luar nikah ini termasuk deretan kisah unik yang syarat dengan hikmah. Di zaman ini mungkin banyak orang begitu gemar mengumbar aib dan keburukan seseorang. Namun, tidak demikian dengan ulama sufi yang satu ini. Beliau justru menyembunyikan aib wanita yang hamil di luar nikah tersebut. Berikut kisahnya. Diceritakan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dalam bukunya 100 kisah menarik penuh ibrah. Dahulu ada seorang ulama sufi ahli hadis bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustam wafat 272 Hijriah. Selain banyak meriwayatkan hadis lagi terpercaya, beliau juga memiliki banyak harta dan dikenal sangat dermawan. Beliau menafkahi para ulama pada zamannya sebanyak 300.000 dirham. Aku telah diperkosa. Kini aku mengandung, dan aku bilang pada orang-orang bahwa Anda adalah suamiku. Maka tolong janganlah bongkar aibku. Sang alim terdiam mendengar penuturannya. Setelah beberapa hari, kepala desa dan para tetangga datang untuk mengucapkan selamat akan lahirnya anak. Sang ulama sufi ini pun menampakkan kegembiraan dan mengirimkan 2 dinar sebagai nafkah untuk wanita tersebut. Demikian setiap bulannya, Ahmad bin Mahdi memberinya 2 dinar sehingga bayinya berumur 2 tahun. Setelah itu bayinya meninggal dunia. Orang-orang pun bertakziah kepadanya dan dia menampakkan kesedihan dan kepasrahan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan yang lahir di luar nikah itu datang kepadanya dengan membawa emas seraya berkata, semoga Allah menutupi aib Anda, ambillah emas Anda. Maka sang ulama alim itu berkata kepadanya, dinar-dinar ini adalah pemberianku untuk si kecil, dan sekarang engkaulah yang berhak mewarisinya. Kisah ini juga diketengahkan dalam Tazkiratul Hufaz 2598 oleh Adz-Dzahabi, Zikru Ahabri Ashbahan 285 oleh Abu Nuaim Al-Ashbahani. Lihatlah bagaimana akhlak ulama tersebut menutupi aib wanita tersebut yang justru telah mencoreng nama baiknya. Beliau tidak malah membongkar aib perempuan itu. Imam Hatim pura-pura tuli demi jaga kehormatan wanita.
Ada lagi kisah yang tak kalah menariknya. Seorang ulama besar Khurasan Imam Hatim al-Asyam wafat 273 Hijriah berpura-pura tuli semasa hidupnya demi menjaga kehormatan seorang perempuan. Dikisahkan, suatu hari seorang perempuan datang kepadanya untuk meminta sesuatu. Tanpa sengaja, wanita itu kentut dengan suara yang agak keras di hadapan Imam Hatim. Wanita itu pun merasa malu dan menjadi salah tingkah. Melihat keadaan itu, Imam Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Beliau berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan itu. "Hai, keraskanlah suaramu, karena aku tidak mendengar apa yang kamu bicarakan." Imam Hatim berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan perempuan itu. "Berbicaralah yang keras." Kata-kata ini diucapkannya selama 15 tahun kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Sejak peristiwa itu, Imam Hatim diberi gelar Al-Asyam yang artinya si tuli. Setelah wanita itu meninggal dunia, Imam Hatim pun tidak berpura-pura tuli lagi. Subhanallah. Bagaimana dengan kita yang mungkin suka menyebarkan aib orang lain atau tak dasar menyebut-nyebut kekurangan orang lain? Kisah menarik lainnya, alangkah berharganya wajah wanita. Muhammad bin Musa Al-Qadi bercerita, pada tahun 286 Hijriah, saya pernah menghadiri sidang Musa bin Ishaq Al-Qadi, dalam kasus yang diajukan oleh orang tua wanita yang menggugat menantunya karena masih utang mahar senilai 500 dinar yang dia ingkari. Hakim kemudian mengatakan, datangkanlah para saksimu. Orang tua itu mengatakan, saya telah menghadirkan mereka dalam sidang ini. Sang hakim lalu meminta kepada sebagian saksi untuk melihat kepada istri, lalu dia pun berdiri dan hakim juga memerintahkan kepada si wanita untuk berdiri. Mendengar hal itu, suaminya berkata, "Apa yang hendak kalian lakukan?" Pengacaranya mengatakan, "Mereka akan melihat wajah istrimu untuk mengecek kebenarannya." Maka sang suami mengatakan, "Saya bersaksi kepada hakim bahwa saya mengakui punya utang mahar pada istri saya asalkan dia tidak membuka wajahnya kepada orang lain." Sang istri kemudian membalas, "Saya juga bersaksi kepada hakim bahwa saya telah merelakan mahar saya dan memberikannya kepada suami saya dan dia telah lepas beban dunia dan akhirat." Maka hakim berkomentar, "Sungguh, ini pantas dicatat dalam keindahan akhlak." Tarikh Baghdad 1353 oleh Al-Hatib Al-Baghdadi, Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar As-Sidawi dalam bukunya berjudul, Aneh dan Lucu. 100 kisah menarik penuh ibrah mengatakan, dalam kisah ini terdapat faedah tentang kecemburuan suami terhadap istrinya, bagaimana dia tidak rela jika wajah istrinya dipandang oleh orang lain sekalipun dalam persaksian. Kisah ini dikutip dari artikel Kalam Sindowu News, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.